3 cara sebetulnya dalam dunia sepak bola. Yang pertama adalah zona marking. Yang kedua adalah man-to-man marking. Yang ketiga adalah mix marking. Jadi perpaduan antara zona marking dan man-to-man marking. Nah, baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman warganet dan netizen yang ada di Indonesia. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan tim nasional Indonesia yang berhasil memetik kemenangan 3-0 dan memupuskan harapan tim sepak bola Vietnam untuk maju ke kualifikasi Piala Dunia zona Asia, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagi para pembenci Sintayong dan pembenci timnas Indonesia, hari ini atau malam tadi Sintayong telah membuktikan bahwasanya apa yang dia kerjakan beberapa tahun terakhir ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Minimal terbukti tadi malam mereka bisa menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat-sangat menarik. Kerjasama yang baik di antar lini begitu, sehingga kemudian membuat pemain tim nasional Vietnam tidak bisa berkembang dan bahkan hampir frustasi begitu, sahabat. Kenapa saya katakan pembenci di sini? Karena seorang pembenci itu biasanya dia mengkritik tanpa solusi, tetapi beda dengan pengkritik. Pengkritik itu biasanya sering memberikan alasan-alasan atau solusi-solusi dari apa yang dia kritik begitu. Jadi untuk hater yang suka mengkritik, saksikan apa yang terjadi semalam begitu. Yang berikutnya adalah saya berterima kasih kepada Bapak Hendik karena semalam saya ditemani menonton bola sekaligus menganalisa tipis-tipis permainan atau taktikal yang diterapkan oleh Sintayong pada saat away ke Hanoi begitu. Cuman sayangnya ketika saya sibuk menganalisa, beliaunya sedang main catur begitu. Tapi tidak apa-apa, minimal Bapak Hendi adalah pecinta olahraga karena juga beliau adalah guru olahraga di satu SMP negeri yang ada di kota Gresik begitu kawan. Hasil ini teman-teman membuat Indonesia berada di peringkat 3. Jancuk! Di grup F begitu. Andai saja teman-teman di pertandingan berikutnya Indonesia mampu bermain bagus dan memenangkan pertandingan melawan Irak, bisa dipastikan bahwasanya Indonesia akan lolos ke babak berikutnya di round 3. Dan pertandingan tadi malam menambah poin 3 untuk timnas Indonesia menjadi 7 poin, selisih 4 poin dari Vietnam begitu. Dan masih ada pertandingan tadi yang saya katakan, seandainya Indonesia bisa menang nanti melawan Irak, maka hampir dipastikan Indonesia lolos ke babak berikutnya. Lalu kita patut untuk menyimak strategi apa yang kemudian diterapkan oleh Sintayong di pertandingan berikutnya. Sekali lagi untuk para hater, saya berharap Anda memberikan kesempatan kepada Sintayong. Sejatinya apa sih yang susah gitu kan? Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menangani timnas, kemudian dan harus diingat teman-teman bahwasanya Sintayong sudah meletakkan fondasi yang kuat di
dunia sepak bola kita, terutama di timnas Indonesia, sebab mereka menjamah mental pemain kita yang tadinya takut sebelum bertanding sudah takut dan sebagainya. Kali ini tidak, gitu kan ya. Ditambah dengan adanya banyak pemain naturalisasi begitu, tujuannya adalah memang supaya kemudian ada duplikasi yang baik, permainan yang baik, semangat yang baik. Karena umumnya tidak berarti saya mengatakan bahwa pemain lokal pride begitu, pemain lokal begitu maksud saya, itu kualitasnya di bawah pemain keturunan kita, tidak. Tetapi diakui atau tidak bahwa semangat mereka itu jauh lebih baik karena mereka bermain di liga-liga Eropa begitu. Semangat mereka lebih teruji, tertempa dan sebagainya. Sementara pemain lokal kita tampaknya memang belum bagus untuk di mentalnya. Nah, fondasi itu sebetulnya yang kemudian dicoba untuk dibenahi oleh Sintayong begitu. Sintayong ini adalah pelatih yang baik, teman-teman. Saya pikir tidak ada salahnya kalau kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, pertandingan Piala Asia kemarin begitu, Sintayong mampu target di finish di 16 besar. Meskipun saya ingin katakan juga bahwa sepak bola itu tidak hanya sekedar taktik dan strategi, teman-teman. Pelatih yang cerdas itu sangat dipentingkan. Tapi juga Dewi Fortuna juga harus sesekali berpihak. Meskipun pada akhirnya di pertandingan Piala Asia kita dibantu oleh Kyrgyzstan, mohon maaf kalau saya salah begitu, tetapi Indonesia sudah bermain bagus di situ. Anda coba bisa kemudian mereview beberapa pertandingan. Sekalipun kita kalah melawan Australia, kalah melawan Irak, tapi permainan kita bagus, terstruktur. Jadi ada pola yang bagus di situ. Nah, itu yang mesti harus kita apresiasi kepada Sintayong. Begitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan tadi malam. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini. Sebelum pertandingan di away kita kemarin, sebetulnya Coach Sintayong juga pusing, teman-teman. Meramu strategi karena kita tahu bahwa kendala naturalisasi Orat Mangun dan Tom Hayer begitu, itu masih ada kendala, kawan-kawan. Sehingga kemudian makanya dua pemain ini itu tidak bisa tampil di pertandingan pertama begitu. Tetapi pertandingan kedua itu adalah momen-momen yang sangat ditunggu dan ini adalah debut pertama kedua pemain ini dan kita bisa melihat bagaimana kualitas kedua pemain ini. Terlepas dari di konten saya yang lalu ada Jai Etses gitu, juga saya sudah bahas, teman-teman, dan pemain ini luar biasa, sangat luar biasa. Kita semua mengetahui bahwasanya Sintayong memang belum mempersembahkan trofi sedikit pun sejak dia menangani tim nasional Indonesia begitu. Tetapi ingat bahwasanya fondasi permainan mental Sintayong sudah membenahinya dengan baik dan saya pikir ini harus dipertahankan Sintayong. Baik, teman-teman, kita kembali ke pertandingan tadi malam. Pertandingan tadi malam cukup luar biasa dan luar biasa. Saya katakan luar biasa. Indonesia mampu memberikan perlawanan yang baik. Indonesia mampu mengkoordinir permainan dengan baik meskipun pada akhirnya masih ada kekurangan, tapi overall semuanya luar biasa, semuanya baik. Pada akhirnya di menit 9 gol pertama Indonesia tercipta melalui setup corner kick, teman-teman, assist dari Tom Hayer begitu. Dan gol kedua Ragnar Orat Mangun di menit ke-24 mampu membuat Vietnam frustasi begitu, teman-teman. Lalu gol yang terakhir dicetak
di menit 90 plus 8 itu oleh striker lokal kita yang luar biasa. Dia adalah Ramadan Sananta. Kemenangan ini, kemenangan di Stadion Hanoi, begitu. Itu kita membutuhkan 20 tahun sebetulnya kawan-kawan untuk bisa memetik kemenangan kembali, begitu. 20 tahun, bayangkan. Hari ini adalah sejarah sepak bola kita bangkit, teman-teman. Baik, kita kulik sedikit, teman-teman. Di babak pertama, Sintayong menerapkan pola 5-4-1 pada saat dia bertahan, begitu. Dia menempatkan Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hapner, kemudian ada juga pemain yang saya sudah singgung sebelumnya, Jay Ises, begitu. Ini adalah pemain yang luar biasa, ditopang kemudian dengan dua wingback, Nathan dan Asnawi, begitu. Sehingga kemudian pemain Vietnam itu sangat-sangat kesulitan menembus pemain belakang kita yang begitu rapat, teman-teman. Anda bisa lihat bagaimana kemudian umpan-umpan direct yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam itu langsung berada di belakang tiga pemain belakang kita, sehingga kemudian mereka itu pun gagal untuk dilakukannya. Lalu kemudian pola-pola seperti itu selalu dilakukannya, umpan-umpan direct, agar supaya kemudian dengan kecepatan pemain Vietnam itu mampu mengimbangi permainan dua atau pemain belakang kita. Tapi lagi-lagi pemain Vietnam tidak mampu untuk memberikan peluang sedikit pun, kawan. Meskipun saya mencatat ada satu peluang di babak pertama oleh pemain Vietnam itu, namun sayang itu pun juga tidak mampu dimanfaatkan. Strategi ini sebetulnya cukup bagus karena saya melihat beberapa pemain Vietnam mencoba untuk memancing untuk pemain Jay Ises ini untuk keluar, begitu, sehingga kemudian ada ruang yang sedikit celah, ada ruang dan celah kemudian dimanfaatkan oleh striker Vietnam. Lalu kemudian tadi saya katakan ada peluang sedikit untuk menciptakan gol, begitu. Dan selebihnya pemain Vietnam hampir tidak mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk membombardir pertahanan Indonesia. Lalu kemudian ada wingback kita Asnawi dan Nathan. Nathan ini adalah pemain debutan juga, dan mereka mampu mengemban tugas dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika pemain Vietnam tidak mampu untuk memancing, maka dia mencoba untuk memanfaatkan pemain sayap mereka. Tapi ingat, pemain sayap mereka itu juga akan berhadapan dua pemain sayap Indonesia, yakni Asnawi dan Nathan. Nathan luar biasa, dia bermain cantik, dia bermain lugas, begitu. Berbeda dengan Asnawi, yang Asnawi agak sedikit mengkhawatirkan, teman-teman, karena seringkali mengambil bola dengan tanpa perhitungan, dan terbukti dia melakukan pelanggaran keras dan diganjar kartu kuning oleh wasit pada saat pertandingan tadi malam. Tapi memanfaatkan dua pemain wingback Vietnam itu pun tidak mampu dilakukannya. Lalu kemudian kita coba untuk ke lini tengah di babak pertama saya katakan kita mampu menguasai permainan. Kita bisa tenang. Di situ ada Marcelino, lalu kemudian ada Tom Hayer di situ, teman-teman. Dan ini dua pemain yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Mereka mampu mendelay permainan mereka, kapan waktunya dia memberikan bola terupas ke Hoki Caraka yang masih bermain sebagai sebagai
target man di depan, karena saya juga sering melihat bahwa striker Orat Mangun itu seringkali turun untuk membantu pertahanan sekaligus juga melakukan penyerangan pada saat-saat kita mendapatkan bola begitu. Jadi teman-teman, pemain Vietnam tengah nomor 9 dan nomor 16 kalau tidak salah, nomor 8 dan nomor 6 begitu teman, mau sama sekali tidak berkutik berhadapan dengan Marcelino dan Tom Haier begitu. Mereka kalah di sisi tengahnya. Praktis dari babak pertama itu Vietnam sama sekali tidak memberikan ancaman serius gawang Indonesia begitu. Yang pada akhirnya kita ketahui bahwasanya di menit ke-9 begitu gol tercipta oleh Jay Access. Seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, bahwasanya Jay Access ini adalah pemain yang luar biasa, dan di channel saya sebelumnya juga sudah membahas bagaimana pemain ini mampu mengkoordinir lini pertahanan, tapi juga seringkali maju ke depan karena tinggi badan yang luar biasa, mampu memberikan situasi-situasi yang berbahaya di mulut gawang. Dan terbukti pada saat Jay Access ini lepas dari kawalan pemain belakang Vietnam. Saya sedikit ingin menjelaskan bahwasanya untuk mengantisipasi setup corner kick ini teman-teman, ada 3 cara sebetulnya dalam dunia sepak bola. Yang pertama adalah zona marking, yang kedua adalah man to man marking, yang ketiga adalah mix marking. Jadi perpaduan antara zona marking dan man to man marking. Nah, yang terjadi semalam adalah bahwa ketika terjadi sepak pojok begitu, Anda bisa lihat bagaimana kecerdasan seorang Jay Access begitu, dia berada jauh di luar kotak penalti begitu. Jadi dia tidak mencoba untuk masuk ke dalam kotak penalti, karena dia tahu bahwasanya dengan tinggi badannya yang cukup menjulang begitu, dan dia tahu juga bahwasanya kalau misalnya dia berada di kotak penalti, maka potensi untuk di zona marking dijaga atau ditandai begitu oleh pemain lawan itu cukup mudah. Makanya dia agak sedikit menjauh. Begitu kemudian sepak pojok dilakukan oleh Tom Haier begitu, mereka langsung berlari menjemput bola dan gol. Ini luar biasa teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini sudah diinstruksikan oleh Sintayong atau ini adalah inisiatif dari pemain cerdas yang satu ini. 1-0. Luar biasa. Kita tahu bahwa setelah gol pertama itu Philip Trosser itu tertangkap kamera berkomunikasi dengan asistennya bahwasanya ini dia yang disebut dengan ketidakdisiplinan menjaga lawan. Jadi gesturnya seperti ini kawan. Nah, jadi yang saya tangkap ada kesan bahwasanya dia mencoba untuk menginstruksikan, maka man to man marking atau zona marking itu penting di servis tendangan penjuru seperti ini. Lalu bagaimana dengan gol kedua, teman-teman? Kita tahu bahwa pemain Indonesia setelah pemain lini belakang juga sudah cukup kuat begitu, dari lini satu ke lini yang baik itu cukup bagus, tidak terlalu renggang, amat sangat rapat begitu pada saat dia menyerang, lalu kemudian bagaimana mereka naik bersama-sama, lalu kemudian pada saat dia dalam kondisi diserang mereka semuanya turun dan sangat-sangat rapat
begitu, sehingga mudah untuk memberikan atau mengalirkan bola begitu. Nah, ketika gol kedua terjadi, itu adalah akibat dari situasi yang kemudian dikuasai oleh pemain timnas Indonesia, teman-teman. Jadi itu pentingnya kalau misalnya mental kita adalah mental yang sudah tertata dengan baik, ketenangan yang baik, maka semua aliran bola juga begitu baik. Nah, terbukti ketika dari kaki ke kaki, kemudian Orat Mangun bekerja sama dengan Nathan, begitu, ada celah sedikit merengsek maju ke depan dan ada peluang sebetulnya Orat Mangun untuk menyusur atau menyusup ke lini sebelah kanan pertahanan Vietnam dan berhasil melesatkan tendangan keras begitu, teman-teman, dengan kaki kirinya dan gol tanpa bisa dibendung oleh pemain atau pemain belakang dan kiper. Ini gol yang sangat luar biasa dan Anda bisa melihat bagaimana pemain Orat Mangun ini juga memiliki kualitas yang bagus. Dia punya keberanian, kepercayaan diri, kaitannya dengan mental tadi, fondasi yang kuat tadi itu yang saya jelaskan, itu begitu sangat berperan penting. Makanya kemudian saya katakan, teman-teman, Sintayong sudah memberikan meletakkan fondasi yang kuat. Baik, masuk ke babak kedua, saya melihat bahwasanya karena tadi di awal saya katakan banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh Vietnam begitu, tentu Vietnam juga sangat-sangat frustasi dan membuat permainan dia kacau balau, teman-teman ya. Kacau balau karena dia kan harus menang begitu kan. Ditambah dengan kekalahan kemarin di GBK, tentu dia ingin membalasnya. Tapi kemudian mereka justru kebobolan di babak pertama dengan 2 gol. Nah, mau memasuki di babak kedua, mereka mencoba untuk intensif melakukan penyerangan. Sehingga kemudian saya melihat Sintayong merubah strategi di mana JSS itu digeser kemudian ke tengah, lalu kemudian Rizky Ridho menempati posisi JSS. Supaya apa? Supaya pancingan-pancingan atau strategi-strategi untuk menarik JSS ke tengah itu tidak terjadi. Dan alhasil pada saat di babak kedua J-Access kemudian ditempatkan di jangkar begitu di tengah, maka praktis tidak ada lagi peluang-peluang yang banyak tercipta seperti di babak pertama. Mereka hanya memainkan bola di lapangan tengah dan kadang-kadang melakukan terobosan-terobosan dan itu pun sudah mampu diantisipasi. Dan pada akhirnya Ramadhan Sananta mampu menciptakan gol di menit 90 plus 80. Plus 8 begitu maksud saya, kawan-kawan. Lalu kemudian teman-teman, setelah melakukan freskon, pelatih Philip Trosser ini akhirnya mengundurkan diri, teman-teman, meletakkan jabatannya dan semua publik sepak bola yang ada di Vietnam pun juga sudah tidak menginginkan dan juga percuma. Saya katakan kalau misalnya publik secara keseluruhan sudah tidak menyukai pelatihnya, maka tentu juga akan sulit bagi Philip Trosser untuk bertahan di situ. Dan dia sempat mengatakan kalau seandainya Vietnam mampu memanfaatkan satu peluang saja untuk menciptakan gol, maka bisa dipastikan situasinya akan berbeda. Situasinya akan berbeda. Tetapi ya sudah, nasib sudah menjadi gugur. Philip harus meninggalkan Vietnam begitu, teman-teman. Tapi memang sih begini, ada perbedaan antara Philip Trosser ini dengan pelatih Vietnam sebelumnya, teman-teman. Kita tahu bahwa siapa namanya, Phak Hang Soo. Jadi Philip Trosser ini sangat berbeda karakternya dengan
pelatih Park Hang-seo sempat dulu juga di mass media atau beberapa netizen membanding-bandingkan antara antara Park Hang-seo dengan Shin Tae-yong ini, teman-teman. Kalau kita melihat karakter dari Philip Trosser ini, mereka lebih soft, mereka lebih tenang begitu. Berbeda dengan Park Hang-seo begitu, dia lebih meledak-ledak emosinya. Jadi terkadang juga dia melakukan shower yang bisa memancing emosi pemain-pemain Indonesia, dan itu mungkin sebabnya kenapa kita jarang sekali bisa memenangkan pertandingan dengan Vietnam kala itu. Pada saat pelatih Korea Selatan ini melatih Vietnam begitu, karena shower di awal itu mereka sudah lakukan gitu loh, dan bahkan mental kita sebetulnya sudah dihajar duluan gitu kan, pemain-pemain kita, yang pada akhirnya kita ngerasa bahwa kita harus menang nih, kita harus menang, kita harus berikan pelajaran pada pelatih ini, yang pada akhirnya akan merusak permainan kita. Shower itu juga sangat penting, itu merontokkan mental dari lawan yang akan kita hadapi begitu. Dan sejarah terbukti hari ini kita bisa membalikkan keadaan dan bahkan hampir memupuskan langkah Vietnam ke Piala Dunia. Dan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwasanya, mengakui juga bahwasanya Vietnam cukup tertekan menghadapi Indonesia karena kekalahan yang pertama itu membuat dia tidak bisa menampilkan permain terbaiknya. Dan tentu Shin Tae-yong juga sangat memahami dan mengakui bagaimana kualitas pemain Vietnam. Mereka punya nasionalisme yang tinggi, mereka punya daya juang yang bagus untuk pertandingan sepak bolanya, dan kadang-kadang juga untuk menghancurkan permainan lawan. Mereka kadang-kadang bermain kasar dalam tanda kutip supaya koordinasi atau strategi yang diterapkan oleh pelatih itu tidak mampu diterapkan anak buahnya di lapangan. Itulah pentingnya shower. Dan kadang kita melihat di pertandingan sebelumnya, kadang kalau misalnya pemain Vietnam melakukan tackling yang keras begitu, lalu kemudian pelatihnya kadang tidak terima. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemain saya itu adalah hal yang wajar. Terkesan ini terstruktur gitu loh. Tapi kali ini tidak, teman-teman. Kita melihat bahwa pemain Vietnam tidak cenderung kasar begitu. Mereka lebih memang sih daya juang masih tetap ada, tapi seperti shower yang seperti yang saya katakan tadi sudah tidak lagi muncul begitu. Saya berharap Indonesia akan memenangkan di pertandingan berikutnya, dan untuk para hater, tolong Anda lihat ini, Indonesia sudah akan menuju kejayaan. Meskipun Shin Tae-yong belum memberikan sedikit trofi, tapi sabar. Saya percaya Shin Tae-yong akan memberikan trofi penting untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.